Kalau saged mutolaah kitab Al-Hikam mugi-mugi istiqomah. Sakmenika pasal 82. Sikap arif billah ketika lapang dan sempit. Ketika apa ngarani bungah lan susah. Dalam keadaan gembira dan keadaan apa namanya susah. Bagaimana menyikapi itu? Mugi-mugi napa ingkang kula aturake tansah diiring hidayah pitulungipun Allah dadosake gampil anggenipun paham saged ngamalake dados ilmu barokah manfaat donya akhirat amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wala yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalilun. Al-arifuna utai pira-pira wong arif billah wong sing wis makrifat idza busitu nalikane dibungake sapa arif billah iku akhwafu luweh den kuwatiri minhum saking arifun. Jadi nek dikei bungah itu tambah kuatir. Karena apa? Iku mau nalika dikei bungah akeh sing los. Luwe kuatir minhum idza kubidu nalikane diparingi susah sapa arifun. Wala yaqifu lan ora mandeg ala hududil adabi ing atase pira-pira pelanggarane budi pekerti fil bastin dalem bungah sapa illa qalilun kejaba wong gedhe saiki banget sing akeh ku kapan wis bungah iku los ora ditata krama lali gak iso njaga adab dadine suul adab. Orang-orang arif billah ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan gembira, itu lebih khawatir kepada dirinya tidak bisa mensyukuri dengan semestinya dan tidak bisa menjaga adab tata krama kepada Allah. Berbeda dalam keadaan sempit. Mergo susah. Lebih banyak introspeksi diri lah apa kok sampai kaya ngene. Jadi dalam keadaan gembira mereka sangat berhati-hati. Sebab sangat sedikit orang yang sanggup menjaga adab kesopanan, menjaga tata krama kepada Allah di saat mereka keadaan gembira. Berbeda dengan sikap manusia umum. Kebanyakan mereka itu senang dan gembira ketika keadaan senang. Waktu seneng dene kepol. Selawi gak mikir ngene-ngene. Tapi kalau orang arif billah malah waspada. Sebab hakikinya kenikmatan itu juga cobaan. Gitu.
Cobaan tidak cuman wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat itu aja. Wa ja'alna ma fil ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kuwabe sing donya pati sing apik sing elek, sing enak gak enak kuwabe iku kabeh coba bagaimana kita bisa bersikap yang terbaik. Secara psikologis orang yang dalam keadaan senang, situasi dirinya itu dalam kendali nafsu yang sangat tinggi. Nafsu akan memanfaatkan kesempatan itu. Nafsu akan memanggil-manggil dengan tipu muslihatnya, alusi coro, dengan bermacam-macam bentuk yang tumbuh dalam diri manusia tersebut. Maka kalau tidak hati-hati, kita akan terseret dalam kehancuran dan kebinasaan sehingga menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan. Ketun gak leren-leren. Iki sak perkara, sehingga dengan kegelisahan itu artinya kesedihan itu menjadikan hijab bagi diri manusia itu untuk makrifat dan usul kepada Allah, nutupi hati ini. Gagal maneng. Jadi harus kontrol terus dalam segala situasi. Perlu nih kokon apa jenis kholwah, merenungkan diri dinepno. Kadang-kadang sing pahit iku dadi tombo, sing lebih dadi penyakit. Lho lah ngono to. Oke. Jika enak, gak kontrol wis. Ngopi dadak bengek sak enake los. Ujung-ujungnya entek-entek kena diabetes, naudzubillah. Kena diabetes asing berantak penyakit reno. Sistem kekebalan tubuh menurun. Awake gering-geringen, ibadah gak semangat. Wis ngono ku mau akhirnya, ya itu tadi akhirnya menjadi hijab yang bertumpuk-tumpuk. Allah. Jadi jangan sampai terseret akhirnya terbius dalam situasi tersebut, kita dalam suatu lingkaran setan. Susah mencari ujung yang mana, muter. Jadi kudu bisa diwolak-walik. Nalika males ibadah nafsune dekek ngarep. Dadi metu semangate. Nalika kesenengen hawane dekek ngarep. Seneng-senenge mangan, wah iki hawa-hawane kakek mangan. Kontrol. Diwolak-walik carane. Saya benar ilah kan ngilingno, kalau keadaan lapang, keadaan senang itu datang, kita harus lebih waspada, jangan hanya dalam kelapangan itu, hanya dalam kegembiraan itu, sehingga terseret oleh arus nafsu yang ditunggangi oleh setan sak bolo-bolone. Jadi banyak akhirnya terpeleset di situ karena kesalahan sehingga turun dari makomnya
dan akhirnya kehilangan jalan untuk menuju kepada makom yang semula, jatuh. Karena nggak kontrol tadi. Jadi dalam kitab Lataiful Minan ada penjelasan banyak para pembesar, para imam, wong-wong sing wis kelas-kelas iku, abidin zahidin, terpelesetnya mereka dalam suatu kesalahan itu membuat mereka bertambah takut kepada Allah, semakin mendekatkan diri, menyandarkan diri kepada Allah. Sempitnya keadaan ketika dirundung kesusahan lebih bisa mendekatkan seseorang hamba kepada keselamatan. Dia nyadari posisinya. Dia menyadari kelemahannya, merasa butuhnya sangat besar, sangat kuat. Fakir ilallah. Dia akan menyadari sangkan paraning dumadi, lahir ora nggo apa-apa, balik maneh ya ora nggo apa-apa. Hanya hasil dari amaliyah yang ada di dunia itulah nanti yang akan terus menyertainya. Wong ning dunya iki mau apik-apikan gawe cerita. Critane awake dhewe-dhewe. Sing dingerteni anak putune, dingerteni masyarakat luas. Karena susah, senang dan susah itu akan selalu silih berganti, mewarnai kehidupan setiap manusia. Biasa mawon. Malahnya ana donga sing njaluk muktasid fil fakri wal ghina, dalam keadaan fakir dan keadaan kaya, dalam keadaan susah dan duka, stabil serate digatek. Sing penting ibadah. Susah ya ibadah, seneng ya ibadah. Ngono ora direken. Karena semua itu ada waktunya, sehingga waktunya susah akan berganti dengan sendirinya ketika datangnya waktunya gembira, waktunya lapang. Dan kita ingat, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Penjarane wong mukmin, swargane wong sing kafir. Kenapa diberikan seperti itu? Keadilan Allah. Kalau kita menyadari di dunia hanya 8 menit. 8 menit akhirat. Enak yo gak suwe, soro gak suwe. Nah, wong sadar, ora usah reken. Gaspol. Sing penting lakoni eling wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti awak dhewe iki mau ibadah. Ngenteni waktune salat lan ngenteni disolati. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebih maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.